Kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat pra-operasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik
Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini
Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini.
Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin nanti dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita
untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah.
Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR
BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di Gedung Kementerian Pertahanan.
Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan
berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang.
Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format,
termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan.
Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia.
banyak yang menjadi korbannya. Rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional. Ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi untuk apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi untuk apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, ya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat pra-operasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat pra-operasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kendati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat pra-operasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menjolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kendati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, saya Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada kami pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin nanti dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyambangi kantor Prabowo Subianto di gedung Kementerian Pertahanan. Pertemuan AHY dan Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa 5 Maret pukul 2 siang. Dalam keterangannya, AHY mengungkapkan tujuannya menyambangi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kata AHY, pertemuan tersebut sebagai bentuk kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kepada Prabowo Subianto, AHY mengaku butuh backing atau dukungan untuk memberantas mafia tanah. Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang menerima gelar Jenderal Kehormatan beberapa waktu lalu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kemhan RI pada Selasa 5 Maret 2024. Kedati berlangsung tertutup, namun pertemuan tersebut dibagikan AHY di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, AHY membahas perihal pemberian bintang 4 Prabowo beberapa waktu lalu. Kemudian putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut. AHY beralasan berhalangan hadir karena ada beberapa tugas, termasuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke ibu kota Nusantara. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekira 1 jam itu, AHY mengaku sempat berbagi program kerja prioritasnya kepada Prabowo, yakni terkait dengan memberantas mafia tanah. Seusai pembahasan terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram @agusyudhoyono, Prabowo mengantarkan AHY menuju ke kendaraannya yang terparkir di dekat gedung utama kantor Kemhan RI. Kemudian Prabowo memberikan pesan kepada AHY menggunakan bahasa Inggris, yakni Prabowo berpesan agar AHY dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan AHY usai rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. AHY menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas AHY. Saya baru saja bersama Pak Wamen, di sini ada Pak Dirjen, Pak Ilyas saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Terus juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk Satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah
beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada saya pribadi. Oleh karena itu saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi terkait apa yang akan terjadi di IKN tahun ini? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah